Shalom, senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih dan penyertaan yang Engkau selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu itu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bahwa kami sesungguhnya telah siap mendengarkan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Daniel 8 ayat 1 sampai 14. Daniel 8 ayat 1 sampai 14. Diberi judul Domba Jantan dan Kambing Jantan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu, bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang lebih tinggi dari yang lain. Dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan diri dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri, tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram, lalu tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya. Dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi, dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu, ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya.
Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak?" Maka ia menjawab, "Sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Amin. Renungan kita pada saat ini diberi tema keunggulan. Setiap orang punya start point yang berbeda-beda. Artinya, masing-masing orang punya cara memulai yang tidak sama. Karena ketidaksamaan cara memulai tersebut, maka ada yang duluan sampai dan ada juga yang belakangan. Itulah sebabnya ada yang unggul dari yang lain. Contohnya, jika hari ini kita sudah bisa mengendarai motor dan tetangga kita belum bisa, itu karena kita lebih dahulu belajar naik motor daripada tetangga kita. Hal ini kadang tidak dimengerti dengan baik oleh orang-orang saat ini. Banyak yang memahami kata unggul dengan artian menang kalah dalam berbagai hal. Tentu, pengertian itu sudah menjadi budaya negatif bagi kita semua. Bacaan pada saat ini menjelaskan mengenai penglihatan yang dialami oleh Daniel tentang seekor domba dengan keunggulannya berbuat seenaknya dengan hewan lain. Di ayat yang keempat, kemudian seekor kambing yang juga keunggulannya berbuat seenaknya pada seekor domba tersebut. Spirit seperti inilah yang sudah kita pegang selama ini, menjadikan keunggulan kita sebagai senjata untuk menjatuhkan orang dan bahkan menghina orang lain. Padahal, keunggulan itu tergantung pada seberapa cepat kita mulai start point kita. Seharusnya keunggulan bisa menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain dengan cara menjadikan keunggulan itu sebagai kesempatan untuk memberi berkat kepada orang lain daripada digunakan untuk menjatuhkan dan menghina sesama kita. Memang sulit untuk mengubah sesuatu yang sudah melekat lama pada diri kita, tetapi sulit bukan berarti tidak bisa. Tuhan memampukan kita untuk membiasakan diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Gunakanlah keunggulan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita baca dan juga telah kita renungkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu, di mana Engkau telah menyertai renungan kami pada saat ini. Kami telah membaca serta merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu ini dapat memampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya juga Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam menjalankan segala aktivitas. Tuhan,
Inilah doa kami, ungkapan syukur kami di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.